Oppo, cuman saya ganti liriknya. Oh, Saya gitu. ganti liriknya di generasi muda. Iya. Nah, mental atau improv itu bisa kita rasakan atau kita laksanakan itu ketika kita sudah mentalnya kena. Betul. Nah, ketika sudah mental kita kena, latih aja kalau mental di kamar, di depan cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi di channel sahabat ceria, sahabat ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di episode kali ini kita akan bahas tentang tips-tips untuk para kaula muda yang ingin berlomba, ya, khususnya lomba pidato, mau lomba pidato bahasa Arab, lomba pidato bahasa Inggris, lomba pidato bahasa Indonesia khususnya. Maka insya Allah ini menjadi manfaat banget buat teman-teman, karena sesungguhnya seseorang ketika dia ingin melakukan sebuah perlombaan, ya, atau kompetisi, maka ketika dia tidak ada persiapan, siap-siaplah akan turun tanpa penghormatan. Betul. Tetapi ketika dia sudah bersiap, maka insya Allah dia akan menuju kemenangan, ya. Teman-teman semuanya, dan alhamdulillah kita hari ini kedatangan bintang tamu, ya. Beliau adalah sahabat saya, guru saya juga, ya, alhamdulillah. Dan beliau telah membantu saya liburan di Bandung bersama istri. Nah, insya Allah mudah-mudahan liburan saya ini menjadi tadabbur alam, tafakkur alam, bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus mensyukuri apa yang Allah ciptakan itu. Teman-teman, langsung saja kita sapa bintang tamu kita. Ya, sebelumnya diperkenalkan terlebih dahulu untuk ke para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. manggilnya apa nih? Sahabat ceria. Sahabat ceria. Sahabat ceria, ikhwan fillah. Perkenalkan, saya Mukhtar dari Bandung dan saya ketemu sama guru saya sebetulnya ini di IAIN Kudus. Waktu Iya. itu ada event lomba dan kita ketemu. Dan sekarang lagi liburan di Bandung karena kebetulan Ustadz Insan selain saya jadi dai, saya juga jadi tour guide. Alhamdulillah, masya Allah. Saya juga jadi tour guide, ya. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman dai yang kenal Ustadz Ihsan, kalau mau ke Bandung bisa lah nanti, ya, dikit-dikit lah, ya, Ya. enggak buat bensin gitu, buat bensin. Insyaallah, ya. Nah, Alhamdulillah. sebelumnya tadinya saya mau pantun dulu. Ya, nih. boleh. Ada pantun nih, karena kalau lagi ngobrol kayak begini nggak ada pantun kurang lengkap. Iya, betul. Jalan-jalan ke rumah Nyonya, jalannya pakai baju merah. Iya. Kita doain mudah-mudahan Ustadz Ihsan dan istrinya selalu tetap barokah. Amin, ya. Amin. Allahumma amin. Sekarang Ustadz Ihsan, kita akan ngobrolin tentang tips-tips. Oh iya, nih. baik. Jadi alhamdulillah perkenalannya, ya, insya Allah juga beliau hari ini akan dinobatkan, ya, sebagai dai Vespa, ya. Wow, mantap. Jadi nanti teman-teman yang mau mengundang beliau, ya, jangan lupakan branding beliau adalah dai Vespa Dai mulai Vespa. hari ini. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan dengan branding beliau dai Vespa ini, beliau bisa berdakwah lebih luas lagi. Amin. Sampai kepada negeri, negara, ya, tingkat mancanegara, dan juga khususnya tanah air kita tercinta, ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz Mukhtar atau dai Vespa, ya. Ini kan kita tahu bahwa Ustadz Mukhtar ini adalah seseorang yang
public figure yang sering menjuarai khususnya lomba-lomba pidato bahasa Indonesia. Betul. Ya, di tingkat bahkan seluruh luar kota. Betul. Sehingga teman-teman kita yang baru mau lomba ini bagaimana supaya diberikan arahan. Betul. Persiapan. Persiapan. Betul. Tips-tips. Insya Allah ya, sehingga mereka tidak lagi bingung. Betul. Jadi teman-teman semuanya kita dengarkan bersama kira-kira apa nih tips-tipsnya. Oke. Kalau ngomongin masalah tips, gimana kita pengen juara nih ya. Betul. Dulunya kalau guru saya ini lebih-lebih, kalau saya cuman di dakwah doang di Indonesia, kalau dia bahasa Arab dikejar, bahasa Inggris dikejar, Malaysia dikejar, perempuan dikejar sampai nikah sekarang. Alhamdulillah. Ya, ngomongin masalah tips nih. Sebelumnya Ustadz Ihsan saya itu ceramah juara itu masih ingat pertama kali juara 2 dakwah tingkat gugus itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD diberi arahan oleh ayah. Dan pada sekarang dengan terusnya berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang sudah ada pengalaman tips yang menurut saya paling berharga ketika kita ingin menjadi tampil lomba, baik itu pidato ataupun daiyah atau dai. Sebenarnya beda ya teman-teman. Ini yang kadang orang lupa Ustadz Ihsan. Jadi pensyarah dalam Syahril Quran, pidato dengan dakwah, dengan MC itu jelas berbeda. Kalau pidato lebih kepada ini, kalau dakwah bebas. Kalau saya lebihnya di dakwah. Karena kalau di dakwah kita bisa sambil improv-nya nggak nanggung-nanggung gitu, nggak nanggung-nanggung. Tips yang pertama, nggak ada lain, nggak ada bukan, adalah siapin mental. Nih guru saya saya masih ingat, saking berani-beraninya di dia mentalnya. Waktu final IAIN Kudus ketemu di final, sulap pakai teh pucuk. Saya masih ingat. Sulap pakai teh pucuk. Subhanallah ya. Tapi semua memiliki, kalau saya masih ingat, kalau nggak salah saya pakai lagunya Via Valen ya. Sayang Oppo, cuman saya ganti liriknya. Saya ganti liriknya di generasi muda. Nah, mental atau improv itu bisa kita rasakan atau kita laksanakan itu ketika kita sudah mentalnya kena. Betul. Nah, ketika sudah mental kita kena, latih aja kalau mental di kamar, di depan cermin. Terus yang kedua, jadi pembeda. Betul. Jadi pembeda. Kayak tadi saya waktu ketemu sama Ustadz Ihsan di IAIN Kudus, peserta lebih dari 100 tadi ya. Wow, iya betul. Dan yang sulap cuma 1 orang. Yang sulap cuma 1 orang. Masya Allah. Om Deddy kalah sulapnya ini. Nanti mungkin bisa tutorial sulapnya. Insya Allah. Contoh pembeda yang sederhana, teman-teman. Ketika teman-teman ikut lomba, jadi bukan mencari daripada kelemahan atau kesalahan dari peserta lain. Betul. Pembeda itu kita persiapkan dari awal, dan nanti ada yang disebut dengan improvisasi. Contoh, ketika ada orang yang di materinya nggak ada lagu, kita pakai lagu. Orang ada yang salamnya nggak pakai pantun, beres salam, kita pakai pantun. Sehingga juri itu ngelihat kita. Nah, ketika kita udah dilihat sama juri, di situ nanti kita akan ada peluang untuk bisa menjadi juara. Nah, yang ketiga, yang pastinya tadi kita ngomongin juri, dapetin hati jurinya. Betul. Perhatian jurinya harus dapat. Nih, makanya kalau bisa nih, sebelum pantun itu jangan, hadirin, saya mau tampil nih, jangan dewan jurinya. Pak dewan juri, mohon maaf, saya mau pantun nih, kasih pantun. Artinya dewan jurinya kita angkat, merasa dianggap gitu. Karena penilaian itu bagaimana juri, Ustaz? Betul. Serame-ramenya kita jamaah, seenak-enaknya kita jamaah, tapi kalau juri mengatakan B atau C, itu hak mereka. Hak juri, hak prerogatif mereka. Prerogatif juri gitu. Dan itu mutlak. Nah, jadi kalau dari saya sebagai pengalaman, mungkin saya juga mengambil beberapa teknik ini
pertama siapin mentalnya, kedua siapin pembedanya, dan yang ketiga juri itu harus menjadi perhatian yang pokok daripada jamaah. Kalau itu saya 3. Nah mungkin nanti Ustadz Ihsan akan berbicara sendiri nih tentang tip-tip yang lebih menarik daripada saya. Nanti tunggu episode selanjutnya Insya ya. Allah di episode selanjutnya. Jadi alhamdulillah teman-teman ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat ceria dimanapun berada. Di episode kali ini memiliki sebuah kesimpulan bahwa bagi siapapun kita yang ingin berlomba, maka pertama adalah yang harus disiapkan baik khususnya untuk para pemula yaitu mental ya Ustaz. Betul. Karena sesungguhnya dengan mental ini seseorang akan dilihat bagaimana improvisasi. Betul. Baik di panggung maupun di mana. Jadi ketika kita melihat mengapa seorang dai itu bisa mereka menemukan improvisasinya di panggung, betul, bahkan di luar dari persiapan mereka, di luar dari naskah mereka, betul, karena itu ditentukan daripada mental mereka masing-masing. Yang kedua adalah pembeda. Nah ini subhanallah, makanya poin utamanya adalah pembeda. Makanya saya sedikit sharing juga, karena saya ada kesamaan dengan Ustadz Mukhtar ini. Ketika saya juga waktu itu terjun di dunia lomba, selalu saya biasakan adalah untuk masuk ke dunia lapangan pertama di awal registrasi. betul, saya selalu memakai busana yang agak-agak unik menurut saya. Jadi bagaimana supaya orang-orang itu biarlah menganggap kita rendah. betul, Dan kita juga supaya kita juga terjauh daripada orang-orang yang sombong ya. betul. Karena dengan kita memakai busana yang biasa-biasa saja, insya Allah kita akan melihat dan kita akan menghargai lawan-lawan lain yang lebih hebat. Betul. Nah, sehingga ketika kita mau tampil barulah kita berubah. Ya, jadi Power Ranger. Itu jadi yang Power Ranger. Karena sebetulnya passion atau sebelum kita manggung itu penting menurut Penting, saya. betul. Pentingnya itu jadi harus dirahasiakan. Pentingnya itu adalah ini silaturahmi kita. Jadi ketika kita, tapi itu adalah pilihan. Mau teman-teman ketika udah registrasi pakai baju tampil juga nggak jadi masalah. Cuman kalau saya dengan Ustadz Ihsan kebetulan kostumnya itu bahannya tebal, jadi gerah gitu. Jadi bukan masalah ini, jadi emang gerah gitu. Jadi biasanya kalau kita sebelum contoh 70, nah 65 kita ganti kostum. Ganti kostum. Jadi karena susah ya. Betul. Panas. Dan sebetulnya sih ya caper aja ya. Cari perhatian. Iya, betul. Jadi intinya adalah pembeda ya Ustaz. Pembeda. Jadi teman-teman boleh silakan dicari pembedanya apa, dan makanya para dai kita lihat mereka memiliki branding masing-masing. Betul. Untuk membedakan diri mereka dengan yang lain ya. Ada dai Vespa, ada dai ceria, ada dai merdu, dan dai-dai lainnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan munculnya para dai-dai baru dan memakai brandingnya apapun itu, dan ini ada menjadi seni mereka berdakwah. Dan insya Allah dengan mereka memunculkan branding-branding baru sehingga memiliki ketertarikan orang-orang untuk melihat dakwah mereka. Betul. Ya insya Allah mudah-mudahan berkah. Amin. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana supaya para kaula muda ini bisa menilai, bisa menempatkan yang mana pandangan untuk jamaah. Betul. Dan juga pandangan kepada juri. Jadi yang paling penting juga itu, karena yang menilai adalah bukan kita. Betul. Dan bukan jamaah ya. Kalau kata bahasa Sunda, ngigel nate lain ke jamaah lah. Betul. Tapi ke juri dulu. Beda kalau kita tablik akbar. Betul. Kalau tablik akbar nggak ada yang nilai tuh. Bebas kita all gitu. Iya. Tapi karena begini Ustadz Ihsan, ketika kita lomba, tidak dipungkiri hati kecil kita pasti menginginkan yang terbaik. Betul. Nah, ketika kita terbaik, kuncinya adalah ya bagaimana lagi, kepasrahan dan tawakal itu kuncinya. Betul. Karena Allah yang. Nah, tapi di samping itu, ketika kita sudah memiliki satu fondasi di mana kita bisa juri itu perhatian sama kita, insya Allah hasil maksud kita ingin menjadi yang terbaik, insya Allah Allah ijabah. Allah ijabah.
Jadi makanya satu juga tips yang terpenting adalah sebelum kita naik panggung, cobalah bertawassul terlebih dahulu ya. Udah, Tawassul alhamdulillah kepada dapat ilmu baginda nih. Nabi, kemudian tawassul kepada para sahabat, dan kemudian yang ketiga adalah tawassul untuk para juri. Iya. Karena sesungguhnya adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Masya Allah. Allah yang menggerakkan hati manusia, dan manusia itu tidak memiliki hak bagaimana untuk merubah hatinya sendiri. Betul. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah yang merubah hati para juri, dan kita mudah-mudahan menjadi di dalam perlombaan itu adalah menjadi Rezeki yang terbaik ya. rezeki yang terbaik. Maka teman-teman, insya Allah di akhir episode kita ada kata-kata mutiara, ada kata-kata kuat yang membangun untuk generasi muda, kaula muda kita khususnya di Indonesia. Oke. Ya. Silakan Ustaz Mukhtar. Si Patrick warna pink muda kalau dilihat bentuknya kayak pepaya. Masya Allah. Maaf buat generasi muda, ayo kita sama-sama buat berkarya. Masya Allah. Jadi saya dari dulu Ustadz Ihsan, Ya. saya memiliki prinsip dimanapun saya berada, saya harus buat sejarah. Betul. Di kampus saya harus bikin sejarah, di kota harus bikin sejarah, tempat saya harus punya sejarah. Karena ketika kita bikin sejarah, nah sejarah yang saya bisa sekarang bikin, bukan bikin monumen, bukan bikin patung, bukan mikir nama, lebih daripada itu adalah ketika nanti saya sudah lulus dari kuliah, nanti ada orang yang bilang, di sini ada yang pernah ikutan lomba dakwah, ada siapa namanya, Mukhtar Arif. Nah, jadi coachnya adalah atau kata-katanya adalah cobalah teman-teman untuk selalu merasa pentingnya bahwa kenangan dan sejarah itu penting. Dan yang kedua mungkin Ustaz Ihsan terakhir, saya ingat dulu saya pesantren di Pondok Pesantren Sukamiskin Bandung, waktu ngaji Imriti Betul. tingkat 3 sama Ustadz Fahmi. Iya. Jadi dulu itu kan kalau saya itu Imriti itu setoran itu 3 bet 3 bet. Iya. 3 bet 3 bet, tapi lama kelamaan Ustadz Fahmi bilang, cobalah kita jangan zolim kepada diri kita. Allah. Kalau kita bisa ngapalin sehari 5 bet, tapi kita 3 bet ngapalinnya zolim. Termasuk kalau kita punya skill, ini kita tidak membahas tentang dakwah, teman-teman. Ada yang bisa alat musik, ada yang pokoknya tentang berkarya. Ketika teman-teman malu atau apa, karya teman-teman, skill bakat teman-teman gak dinampakkan, maka teman-teman sudah menzolimi diri teman-teman sendiri gitu. Makanya optimis, jangan pesimis, terus pede. Karena pede itu kunci balik lagi yang namanya mental. Gitu teman-teman. Ya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi itulah quote kita ya, menjadi kesimpulan kita di episode kali Betul. ini. Dan insya Allah mudah-mudahan buat teman-teman yang di rumah dimanapun berada, yang nonton juga, ya, insya Allah teruslah berkarya dan juga tingkatkan mental kita. Betul. Bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi buat yang jamaah sahabat ceria, jangan lupa di konten ini, di episode kali ini, teman-teman silakan untuk di share videonya, kemudian di like, sebentar, dan di komentar. Insya Allah komentar-komentarnya bagi yang mau bertanya nanti akan kita akan kita bahas di video selanjutnya. Betul. Kemudian juga di subscribe, ya, itu yang terpenting, karena dengan subscribe para jamaah akan membantu perjalanan dakwah selanjutnya. Betul. Insya Allah. Amin. Berkah. Saya Dai Ceria, mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Dan saya juga Dai Vespa Muhammad Mukhtar Arif. Salam dari Bandung buat teman-teman. Mohon maaf Ustadz Ihsan atas penerimaannya, mungkin ya kunjungan ke kota Bandungnya kurang berkenan. Juga kepada teman-teman mudah-mudahan segala tips, trik yang saya sampaikan mengenai lomba bisa dilaksanakan dan manfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih semuanya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.